Yang terbaru kayaknya nih. Terbaru ya. Ya. Artinya kan baru-baru nih terpilih sebagai ketua PC ya, pengurus cabang ya, Siap. GP Ansor kan. Berapa bulan yang lalu kalau tidak salah. Akhir 2019. Akhir 2019 ya. Iya. Ya, karena saya pas waktu mau pemilihan itu masih ketemu dengan Ubay. Iya. Dia bilang masih pemilihan GP Ansor teman-teman di di Rumah wakil. wali kota kan. Pembukaannya di sana. Pembukaannya di sana. Iya. Pas ke undangan ketemu sama Ubay, dia udah pakai seragam Banser. Kan Banser paling keren tuh kan Ubay, lengkap dia, hitam ya, biru iya, semangatnya luar biasa. Maka saya Banser nih kalau udah ingat Banser pasti ingat ke Ubay. Banser tuh tak takut mati, cuma takut lapar gitu dia. Ayo lah bos makan gitu dia. Itu yang saya sering dengar. Apalagi kita takut mati itu pasti itu dia. Jangan sampai kelaparan buat kita mati itu dia. Jadi otomatis jangan lapar dulu. Itu saya paling ingat itu. Kalau udah bicara Ansor ya, kalau udah Ubay. Beberapa bulan nih saya memang tidak ada ketemu dia. Tahu saya buat apa dia sekarang. Jadi bagaimana kawan-kawan pasca menjadi ketua yang baru ini? Ya, seperti biasa. Seperti biasa ya. Ya, seperti biasa dalam artian ya kita tetap melaksanakan apa yang menjadi titah dari pusat. Dari pusat. Iya. Artinya ketawaduan teman-teman juga kan luar biasa nih. Teman-teman Ansor ikut para kiai dan para ulama kan. Harus. Dalam rangka menghadapi COVID-19, saya kan lihat nih Anda begitu sibuk sekali turun. Pakai APD tidak turun tuh? Itu permasalahannya. Jadi awal kami turun itu sebenarnya mungkin saya perlu sedikit menceritakan kronologisnya gitu ya Bang David ya. Ceritain aja, tidak boleh diam. Jadi awal saya mengundang Anda hari ini di sini untuk bercerita, berbagi pengalaman. Kalau Anda diam, saya bingung jadinya. Ya. Silakan, Pak. Siap. Jadi awal ketika Presiden mengumumkan tentang COVID yang sudah menjadi pandemi di Indonesia, gerakan pemuda Ansor mulai dari pusat hingga ke jajaran yang paling rendah di tiap wilayah. Tiap wilayah itu sudah ikut andil. Diinstruksikan berarti. Sudah diinstruksikan sebenarnya. Termasuk salah satunya adalah di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat awalnya itu sama Ketua PW GP Ansor Kalimantan Barat, sahabat Raju ini, itu akhirnya difokuskan di kota. Di kota. Iya. Akhirnya kami dengan jajaran pengurus cabang, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Pontianak, ya bikin oret-oretan lah. Persiapan untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Akhirnya kami buat surat pemberitahuan kepada PW Ansor. Itu suratnya masih ada sampai sekarang, arsipnya. Ada. Iya. Itu tanggal 20. 20 bulan? Bulan Maret. Bulan Maret ya? Iya. Bulan Maret. Berarti belum terlalu marah gitu kan? Masih belum. Belum terlalu marah. Iya. Tetapi teman-teman Ansor ini sudah bereaksi cepat. Sudah bereaksi, ya betul. Ya kan? Bahkan titik-titiknya itu sudah kami ada. Sudah ada. Sudah ada. Luar Jadi biasa kami sekali. laporan ke PW Ansor Kalimantan Barat, dan juga karena kami ini cabang Kota Pontianak, kami juga laporan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pontianak. Jadi itu via WA kami sampaikan. Iya. Artinya kegiatan teman-teman GP Ansor ini secara surat sudah menyampaikan ke semuanya. Sudah. Berarti untuk melakukan pergerakan ya. Iya. Sementara pemerintah misal Kota Pontianak sendiri masih belum bergerak, ternyata teman-teman udah lebih laju lagi pergerakannya. Iya. Ini kan luar biasa. Dan sebenarnya Bang, ya Bang David ya, awal mula itu kami mau melaksanakan pada tanggal 22. Serius itu? Iya. Surat sudah ada kami. Mungkin di PW arsipnya masih ada, bahkan kami pun arsipnya masih ada. Cuman akhirnya pada tanggal 23 itu dari Pemkot Kota Pontianak
itu memanggil beberapa yang siap jadi relawan ya. Iya. Termasuklah GP Ansor cabang Kota Pontianak yang dipanggil untuk apel ketika itu. Apel dalam rangka merekrut relawan. Relawan sekaligus langsung penyemprotan. Langsung. Iya. Jadi setelah apel dari Pemkot itu membagikan ya alat untuk penyemprotan. Teman-teman GP Ansor ini kan belum punya pelatihan atau kata orang ilmu dalam hal ini. Ya. Lalu tiba-tiba langsung turun aja itu. Ya, karena sudah instruksi dari pusat, dari pimpinan pusat. Berarti termasuk nekat teman-teman Ansor. Ya, seperti itu lah, Bang. Karena apa? Karena kami juga apel menanamkan apa yang telah disampaikan oleh guru bangsa, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid, atau yang lebih populer Gus Dur itu. Iya. Berbuat kemanusiaan ini tanpa syarat, berbuat kemanusiaan tanpa batas. Gitu. Jadi itu yang selama ini ditanamkan oleh, saya yakin oleh sahabat-sahabat Ansor dimanapun. Iya. Ketika negara tercinta ini mengalami persoalan ya di situ. Ya, yang jadi persoalan hari ini kan teman-teman Ansor ini kan tidak menguasai soal keselamatan pribadi ini. Iya. Nggak terpikir gitu. Awalnya ya memang tidak terpikir, tapi bagaimana caranya Ansor ini bisa berbuat untuk bangsa. Ya tanpa memikirkan diri sendiri kan. Iya. Kalau dipikir-pikir artinya gini. Orang nyemprot disinfektan, orang menangani COVID-19, orang terinfeksi virus corona. Tentu ini kan dokter yang tahu nih. Nah, teman-teman Ansor nih kan saya pikir anggap aja tidak tahu. Bukan dianggap tidak tahu, tapi memang belum mengetahui. Belum mengetahui ya? Iya. Ya, otomatis tidak tahu. Iya. Tapi nekat luar biasa. Ya, seperti itulah. Tak sampai otak saya itu mikirkannya. Artinya ketika mengedepankan persoalan kemanusiaan di garda terdepan, tanpa harus berpikir lagi persoalan pribadi. Iya. Dan selain itu yang menjadi landasan kami adalah ketika Presiden sudah mengumumkan bahwasanya Indonesia ini sudah mengalami pandemi COVID-19, itu setelah kami melihat, ya mohon maaf saja, mungkin banyak dulu organisasi ataupun ormas ketika ada bencana seperti biasa ya, seperti gempa, banjir, ini kan mereka seakan-akan berebut, bahkan mengklaim dirinya yang paling terdepan, Iya. paling sosialis, Iya, seperti itu. Iya. Nah, ketika wabah ini sudah melanda negara tercinta kita, semuanya mingkem gitu. Senyap. Tak ada bunyinya. Tidak ada. Takut rupanya. Ya bisa jadi, karena memang virus ini sangat berbahaya. Iya, virus ini kenapa sangat paling berbahaya hari ini? Karena pertama, ini anggap yang paling lama, saya pikir. Iya. Yang paling membuat luluh lantak negara-negara lain. Tidak cuma Indonesia. Indonesia ini kan baru hanya sekitar 7 ribuan ya, kalau tidak salah saya baca itu. Di Amerika, di Italia, dan di Eropa lainnya, ini kan kalang kabut. Iya. Artinya bahwa virus corona ini benar-benar menghajar negara-negara hebat pun juga kelabakan. Ya, negara adidaya sekalipun tak berkutik. Iya, tak berkutik. Seperti Amerika lah ya, dan seperti Italia itu ada rumah sakit terbaik di dunia. Iya, di dunia. Juga kalang kabut juga kan menghadapi corona, luar biasa. Ya mudah-mudahan lah kita berdoa virus corona ini bisa segera berakhir. Amin. Ini doa kita. Tak terlepas juga saya ucapkan nih selamat harlah ya untuk teman-teman GP Ansor yang ke-86. Semoga tambah jaya dan berkhidmat untuk negeri terus. Amin. Dan tidak kendor sedikit pun. Amin. Meskipun dihujat, dibully, diapain, anggap aja itu sarapan pagi. Kata Pak Ketua juga sudah bilang tadi seperti sarapan pagi. Justru kalau tidak dibully itu aneh rasanya. Yang luar biasa kalau nggak dibully. Sebegitunya berarti Ansor ini luar biasa. Mudah-mudahan tetap menjadi garda terdepan ya. Amin. Harapan kepada pemerintah. Ya, pertama kami mengharapkan ya bagaimana pemerintah bisa memikirkan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Ya. Karena banyak, khususnya di Kota Pontianak itu masyarakat yang terkena dampaknya.
Iya. Ya termasuk saya juga kena dampak kalau bicara dampak. Kalau saya nggak keluar rumah juga iya, dampak. kalau bicara dampak kami juga dampak Iya. gitu. Cuman masih ada di luar sana yang lebih membutuhkan dari kita. Iya. Gitu. Selain itu harapan kami juga kepada pemerintah mungkin juga ya sedikit mungkin bisa dikatakan kritikan maupun Sampaikan Pak, jangan saran takut. itu Karena ini untuk kebaikan kita semua. bantuan yang akan dikucurkan oleh pemerintah. Kami harap itu bisa tepat sasaran. Karena terus terang saja sudah ada beberapa bantuan dari pemerintah yang sampai ke masyarakat. Ini malah menjadi polemik sebenarnya. Polemik. Iya. Ya. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran dalam artian kan sudah ada kriterianya. Iya. Sudah ada kriterianya yang tidak boleh menerima. Iya. Gitu. Sementara mereka di sana yang benar-benar terdampak tapi malah tidak dapat. Tidak dapat. Ya saya juga bingung sebenarnya, ya itu tergantung Pak RT-nya kan, karena tugas Pak RT nih, di Iya daerah sih. masing-masing sebenarnya. Gitu. Ya mungkin saat ini mereka berpikir kalau bicara dampak ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita terdampak semua. Iya. Tetapi di balik ini semua ada jauh lebih yang sangat membutuhkan sekali uluran tangan, baik Banyak. dari pemerintah Iya. maupun para dermawan. Kan ini yang paling terpenting, bahwa persoalan ini tidak hanya menjadi persoalan pemerintah Iya. sendiri, kan begitu. Jadi teman-teman Ansor bolehlah nanti mengingatkan juga kepada pemerintah, mungkin pakai surat, pakai apa, apabila memang melihat ada yang tidak sesuai, itu disampaikan. Biasanya pemerintah tidak tahu tuh. Ya sebenarnya tergantung yang di bawah sebenarnya. Ya dalam hal ini adalah RT. Iya. RT kan yang lebih tahu nih dengan warganya kan gitu. Dalam arti paling tidak kan begini Bang David. Ya untuk melakukan pengawasan saya pikir semua berhak. Semua berhak, harus Semua itu. berhak. Harus. Apalagi teman-teman Ansor nih ya, semua berhak saya pikir. Siapapun dia, masyarakat manapun dia, dalam melakukan pengawasan, baik itu mengawasi bantuan pemerintah dan lain sebagainya, itu wajib. Jadi sampaikan kalau memang ada kejanggalan, sehingga persoalan ini tidak didiamkan. Iya, betul. Justru kalau didiamkan, malah akan terus-menerus seperti ini. Iya. Nah, pemerintah berpikir apa yang dilakukan mereka sudah tepat sasaran, ternyata Iya, tidak. Jadi ya Masih ada gitu. ini tidak boleh diam, sampaikan itu. Makanya paling tidak seperti yang pernah dilakukan oleh GP Ansor khususnya di Kota Pontianak. Iya. Ketika kami di Kota Pontianak itu mendapat amanah dari Gus Durian. Iya. Gitu. Jadi langkah awal kami itu adalah melakukan ya mencari data lah dulu. Cari data. Cari data itu Turun langsung turun langsung. atau cuma menerima laporan? Oh enggak, kita langsung. Karena Selalu kita ada tim. Mencari data ini kan banyak nih. Ada yang Iya. menerima langsung, ada yang memang turun langsung. Kalau kami turun langsung. Turun langsung Iya, ya. turun langsung. Jadi kalau sekiranya dia kalau kelihatan rumahnya masih bagus ya mungkin ya beda lah dengan mereka yang rumahnya masih tabingnya apa ya lantainya papan terus dindingnya masih Tabing, ya. papan gitu. Dinding. Dinding ya, Ya, dinding, iya. bukan tabing. Bukan tabing ya. Maklum Pak. Iya. Pura gitu kan. Iya. Jadi tahunya tabing kalau dinding Iya. gitu ya. Iya. Tidak masalah, yang Iya. penting tujuannya sama. Iya. Kalau saya tidak permasalahan, Iya. tidak macam yang sana. Iya. Mudik dengan pulang aja dipersoalin. Dipersoalin, Kalau kita, iya. ya, karena kita ngerti Iya. gitu, tujuannya kemana gitu, Iya. santai aja. Jadi terus kami itu turun langsung. Nah, pertama ya masalah keadaan situasi di rumahnya seperti apa, gitu. Kedua, dampak yang mereka alami ini akibatnya apa? iya, Misalnya dari segi pekerjaan misalnya, yang mungkin awalnya mungkin dia bisa menghasilkan 200 sampai 300 per harinya, setelah adanya pandemi Covid ini menurun drastis, ya 50 atau 100, Iya. itu kan jelas terdampak. Artinya kami menyalurkannya itu tidak hanya semata-mata, ayo sini kakaknya, sini, enggak seperti itu. tapi dilihat langsung ya. Tapi kami Nanti terjun survei ke lapangan Iya. tanpa berdasarkan mungkin kalau orang memberikan oh di sini nih kayaknya perlu diterima, tapi bukan hanya berdasarkan laporan itu, tetapi Iya. teman-teman turun ke lapangan lagi untuk mengecek kepastiannya kan Iya. begitu. Bahkan kami di kota sendiri setelah kami sampaikan ke koordinator Gus Durian Kalimantan Barat, jadi memang rumahnya lumayan gitu. Akhirnya, loh ini masih bagus ini rumahnya. Gitu. Iya. Udah cari yang lebih pas katanya, yang lebih layak untuk menerima bantuan ini. Ya udah, akhirnya diganti. Seperti itu kalau kami. Iyalah.
Gitu. Jadi artinya bahwa bantuan ini benar-benar bisa diterima oleh orang yang berhak menerima. Iya. Jangan sampai yang tadi kelihatan mampu nerima juga. Iya. Tapi ini kan juga mental sih sebenarnya. Iya. Mental orang-orang kita. Iya. Apakah dia ini mentalnya mau juga ngambil punya orang atau tidak, kan itu saja. Iya. Kalau dia merasa saya masih mampu dan cukup, ya kasihin ke orang lain dong. Iya. Kan begitu. Bahkan juga ada satu warga itu ketika kami ajukan, ya rumahnya sederhana sebenarnya, tidak terlalu mewah, tapi dia malah ya udah, saya bukan tidak mau menerima, tapi kalau masih ada yang lebih layak dari saya, silakan kasihkan ke mereka. Mudah-mudahan orang yang model macam ini nih banyak di Kota Pontianak. Amin, Artinya dia sadar diri Iya, bahwa sadar dia diri. bukan orang yang berhak untuk menerima. Iya. Tapi dia boleh kasihkan. Jangan malah dia pura-pura mati. Ya, Pura-pura sakit, pura-pura tak punya duit. Ini. Padahal emasnya banyak, Ini. tabungannya banyak. Iya. Kan kasihan yang lain. iya betul. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadilah di Pontianak. Kita harapkan seperti itu. Iya. Di usia ke-86 nih kayaknya sampean belum ngucapin deh selamat harlah kepada teman-teman Banser yang ada di Kota Iya. Pontianak. Belum kan? Nah, sampaikan dulu. Kalau secara lisan memang masih belum. Belum. Tapi kalau secara Sampaikan dulu. Oke, pada hari ini saya selaku Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Pontianak mengucapkan selamat harlah GP Ansor yang ke-86. Ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan pusat. Ya, kita tetap berbuat untuk siapapun, terutama untuk bangsa dan negeri. Amin, amin ya. Saya ucapkan juga lah buat teman-teman Ansor, semoga jaya terus ya, semoga Amin, semangat amin, amin. nih, dalam mengemban, dalam menjadi garda terdepan membela NKRI. Kan ini harapan kita semua. Iya. Jadi saya ucapkan juga buat teman-teman Ansor, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima Amin. dan dilipat gandakan pahala serta Amin, rezekinya. amin. Terima kasih Pak Ketua, pengurus cabang GP Ansor Kota Pontianak di hadir studio kita. Ya, Nanti kita sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi Siap. kesempatan dan waktu yang berbeda. Ya. Mudah-mudahan tidak kapok datang ke sini ya. Siap. Bahkan kami juga berterima kasih sama iya, Bang iya. David nih. Ya, mudah-mudahan ini juga nantinya ketika dibuka di media oleh siapapun ya bisa menambah semangat lah Oh iyalah. untuk berbuat terhadap Ya sesama. saya berharap ini menjadi inspirasi baru buat teman-teman. Siap. Yang kemarin mungkin belum kenal siapa ketua pengurus cabang GP Ansor Kota Pontianak. Nah, Siap. hari ini kan sudah kenal nih Saudara Bukhari Muslim. Itu nama panjangnya. Kalau biasa nama topnya cuma Bukhari. Iya. Nah, Bukhari ini nama kitab. Nah, yang saya tahu seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Pak Ketua. Siap. Ya, sudah berkenan hadir. Nanti kita lanjutkan kembali.